Video yang kedua kali ini kita akan membahas atau membicarakan terkait langkah-langkah bagaimana melakukan bedah kasus. Ada 8 langkah atau 8 step kita melakukan bedah kasus. Yang pertama adalah memetakan kasus atau pemetaan kasus, pengkualifikasian kasus, dan mengkualifikasi aturan-aturan hukum yang relevan, kemudian melakukan pembahasan, dan kemudian bagaimana membaca peluang dari advokasi yang bisa dilakukan, dan kemudian kesimpulan atau rekomendasi yang bisa disimpulkan dari analisis yang sudah kita lakukan dalam proses pembahasan di analisa kasus. Nah, pertama kita akan membicarakan poin yang pertama, berbicara terkait dengan memetakan kasus. Nah, pemetaan kasus ini berbicara atau melakukan pemaparan secara singkat berkaitan dengan kronologi dan poin-poin dari duduk perkara yang akan kita analisis. Apa saja sih yang perlu dilakukan dalam proses melakukan pemetaan kasus ini? Yang pertama, kita perlu melakukan investigasi kasus. Nah, apa itu investigasi kasus? Investigasi kasus ini diawali dengan mencari atau menggali fakta-fakta dan data berkaitan dengan apa yang ingin kita investigasi. Kalau berbicara dalam konteks ketenagakerjaan atau kasus-kasus perburuhan, data yang perlu dicari sebagai data awal untuk melakukan analisa adalah seperti data pabrik, nama pabrik, kemudian bergerak di bidang apa, dan apakah perusahaan ini merupakan perusahaan tunggal atau perusahaan induk atau perusahaan anak perusahaan dari satu grup perusahaan. Kemudian sejak kapan perusahaan ini berdiri, kemudian data berkaitan dengan produksi, bahan mentahnya dari mana, kemudian kemana hasil produksi dipasarkan. Kemudian bicara berkaitan dengan sistem pengupahan seperti apa, tunjangan di ketenagakerjaan seperti apa, penerapan cuti seperti apa, kemudian apakah ada pembatasan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, hasil dari investigasi atau data-data yang kita dapatkan dari investigasi ini merupakan data dan informasi awal yang nanti setelah kita mendapatkan ini dituangkan dalam penyusunan kronologi. Nah, penyusunan kronologi ini memaparkan temuan-temuan dan data yang kita peroleh tadi dalam bentuk penjelasan yang menjawab pertanyaan 5W1H. Biasa kita membuat satu kronologi tentu menjawab itu 5W1H. Apa itu 5W1H? Standarnya adalah ya menjelaskan apa yang terjadi, kemudian di mana, kapan, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana itu bagaimana itu kejadian itu atau satu kasus itu terjadi. Dari kita sudah menyusun kronologi, kemudian kita memaparkan duduk perkara. Pemaparan duduk perkara ini menyangkut penataan sekelompok fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk dikonstruksikan secara menyeluruh dalam satu rangkaian fakta, kemudian kejadian dan relasinya seperti apa secara berurutan menjadi satu kerangka kalimat gitu yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sketsa situasi. Pembahasan yang kedua, kita akan bicara tentang step yang kedua, yaitu pengkualifikasian kasus dalam konstruksi hukum. Nah, pengkualifikasian kasus dalam konstruksi hukum ini ada dua hal yang perlu kita kualifikasi. Yang pertama, memilah mana yang merupakan fakta hukum dan mana yang bukan fakta hukum. Contohnya seperti ini, ada seorang buruh A bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen.
Kemudian dia dipekerjakan dengan sistem outsourcing. Pertama kali dia bekerja pada 17 Agustus 2018. Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan oleh perusahaan vendor. Nah, dalam proses dia melakukan penandatanganan, ternyata dia bertemu dengan temannya yang ternyata tidak lain adalah bagian personalia di perusahaan vendor itu. Nah, si A ini bekerja ditempatkan di posisi spinning di perusahaannya. Nah, ini perlu dipisah mana yang dari contoh kalimat tadi, mana yang merupakan fakta hukum dan mana yang bukan merupakan fakta hukum. Kalau dari contoh tadi, yang bukan merupakan fakta hukum adalah ketika dia menceritakan terkait dengan dia pada saat penandatanganan dia bertemu dengan teman lamanya dia yang ternyata bagian personalia. Ini kalau kemudian kita berbicara bedah kasus, informasi ini menjadi kurang relevan untuk disampaikan dalam analisanya karena kemudian ini menjadi informasi yang bersifat tambahan saja dan bukan merupakan fakta hukum gitu. Yang kedua, selain kemudian memilah mana yang fakta hukum dan bukan fakta hukum, pengkualifikasiannya juga melakukan penterjemahan dari bahasa sehari-hari ke dalam peristilahan atau bahasa yuridis atau bahasa hukum. Saya kasih contoh misalnya, besok saya akan menaikkan upahmu. Dalam istilah yuridis, ini ada dua makna dari satu penggal kata yang tadi disampaikan. Yang pertama, munculnya perjanjian tidak tertulis di antara orang yang berjanji akan menaikkan upah dengan orang yang dijanjikan adanya kenaikan upah. Nah, yang kedua, muncul satu kewajiban hukum dari si orang yang menjanjikan ada kenaikan upah ini untuk memenuhi apa yang dia janjikan. Nah, ini mengkualifikasikan, menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam peristilahan hukum, supaya kemudian nanti kronologis atau susunannya menjadi lebih konstruktif begitu. Nah, step yang ketiga adalah menseleksi aturan-aturan hukum yang relevan dengan kasusnya. Misalnya begini, ketika kita sedang melakukan analisa terkait dengan sistem pengupahan, tentu aturan-aturan hukum yang dipakai dalam proses analisa itu adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan atau mengatur tentang pengupahan. Nah, aturan hukum ini bisa digali secara baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, kemudian peraturan presiden, peraturan menteri, atau bahkan putusan-putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dalam bentuk jurisprudensi. Nah, ini juga menjadi step yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan. Jadi kalau kemudian aturan hukum itu tidak bersinggungan dengan apa yang kita analisis, bisa di-skip dulu untuk tidak digunakan. Yang keempat, step selanjutnya adalah melakukan analisa aturan-aturan hukum. Analisis aturan-aturan hukum ini adalah kita melakukan pembacaan atau membaca, kemudian menguraikan dan menginterpretasikan hukum yang tidak hanya sebatas pada pasal per pasal, tetapi juga penjelasan dan tafsir dari pasal itu, bisa melalui penjelasan atau tafsirnya, kemudian teorinya, dan juga bisa menggunakan konvensi internasional yang berkaitan dengan analisis atau berkaitan dengan hukum yang kita analisis, aturan hukum yang kita analisis tadi. Seperti contoh misalnya ketika kita membahas terkait dengan keadaan memaksa atau overmah.
Nah, kita perlu menguraikan atau melakukan analisis apa sih yang disebut overmah itu, kemudian syaratnya atau unsurnya seperti apa, dan bagaimana menerapkan satu keadaan itu bisa dikatakan sebagai keadaan yang overmah atau memaksa. Seperti itu contoh kita melakukan analisis kasus atau analisis aturan-aturan hukum. Nah, bisa juga kita juga melakukan analisis dengan melakukan tafsir atau membaca tafsir dari putusan-putusan hasil judicial review atau uji materi baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Itu juga bisa menjadi bahan kita untuk melakukan analisis aturan hukum. Step selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu langkah kelima adalah kita melakukan penelaahan atau melakukan analisis dari aturan-aturan hukum itu kemudian dimasukkan dalam kasus. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan ketika ada seorang buruh bekerja di satu perusahaan industri garmen, kemudian dia ditempatkan di posisi spinning dengan sistem kerja atau sistem kerja outsourcing. Nah, kemudian kita mau melakukan analisis dari aturan hukum yang kita pakai pada kasus itu. Yang contohnya adalah misalnya kita berbicara melalui analisis dengan pasal 65 nih Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sana disebutkan yang namanya pekerjaan yang bisa dilakukan outsourcing itu adalah pekerjaan yang satu sifatnya musiman, yang kedua bukan pekerjaan langsung yang berkaitan dengan proses produksi atau bukan merupakan core produksi utama, kemudian sifatnya selesai dalam waktu yang singkat, musiman, dan kemudian dia adalah dalam proses uji coba. Jadi bukan produksi utama yang terus-menerus, itu bisa diterapkan dengan outsourcing. Nah, kemudian di pasal kita mengacu pada peraturan menteri misalnya, lebih detail dijelaskan berkaitan dengan pekerjaan apa saja sih, macam-macam pekerjaan apa saja sih yang bisa diterapkan dengan sistem outsourcing. Yang pertama disebutkan satu catering, kemudian cleaning service, kemudian sistem penunjang di pekerjaan penunjang di pertambangan atau perminyakan, kemudian security, kemudian di pengangkutan atau transportasi untuk buruh itu bisa dilakukan dengan sistem outsourcing. Nah, kembali lagi pada kasus tadi, ketika itu proses produksi di industri garmen, kemudian dia bekerja di bagian spinning, di mana itu merupakan core produksi utama, artinya ketika tidak ada proses itu, proses menghasilkan satu produk itu menjadi terhambat atau menjadi pincang. Nah, itu bisa nggak diterapkan dengan sistem outsourcing. Kalau kemudian kita melakukan analisis dari peraturan-peraturan yang tadi saya sampaikan, oh ternyata itu nggak bisa. Dari analisis itu mendapatkan kesimpulan bahwa spinning itu merupakan core produksi utama dan bukan merupakan 5 jenis pekerjaan yang bisa diterapkan outsourcing. Maka status kerja yang menerapkan sistem outsourcing di bagian spinning itu kesimpulannya adalah melanggar hukum, dan kemudian kita merujuk pada pasal yang lain yaitu pasal 65 ayat 2 misalnya, dikatakan bahwa itu batal demi hukum dan statusnya beralih menjadi status pekerja dengan waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Nah, itu salah satu cara misalnya kita mau melakukan penelaahan aturan-aturan hukum dari hasil analisis aturan hukum kemudian diterapkan pada satu kasus tertentu. Nah, step yang selanjutnya yaitu langkah ke-6 adalah penyusunan bukti-bukti pendukung, baik itu surat maupun bukti saksi. Biasanya kalau kemudian kita mau melakukan collecting atau melakukan penyusunan bukti-bukti itu bisa dibuat dalam bentuk tabulasi. Apa data apa atau kemudian kejadian apa yang akan kita analisis atau kemudian kita mau sampaikan, buktinya apa saja, bukti suratnya apa, kemudian kalau ada saksi, saksinya siapa dan mengatakan apa.
Dalam beberapa perkara, misalnya kalau kita mau bicara langkah selanjutnya, bisa jadi kemudian kita menggunakan ahli. Nah, ahli ini mau menyampaikan apa terkait apa yang mau kita kuatkan dalam hasil analisa kita tadi. Nah, itu berkaitan dengan penyusunan bukti-bukti pendukung atau bukti-bukti untuk menguatkan apa yang kita analisis tadi. Nah, yang selanjutnya adalah perumusan peluang-peluang advokasi. Nah, ini kemudian menjadi dari hasil analisis kita tadi, analisis kasus tadi, kemudian kita membaca nih kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang, supaya kita juga bisa melakukan analisis atau kemudian melakukan penyusunan langkah-langkah advokasi atau peluang advokasi apa nih yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Nah, selain kemudian melakukan pemetaan berkaitan dengan kekuatan, kerentanan, kelemahan, dan ancaman tadi kita, dan kemudian muncul satu susunan gitu peluang-peluang advokasi, itu bisa kemudian kita juga merumuskan skala prioritas. Skala prioritas itu berkaitan dengan mana nih yang paling utama atau paling pertama bisa kita lakukan. Peluang advokasi mana yang relatif peluangnya lebih besar, tetapi dengan ancaman yang relatif juga lebih kecil. Itu bisa disusun dalam penomoran, itu menjadi skala prioritas, atau lebih tepatnya adalah peluang yang paling besar mana, kemudian diikuti dengan peluang-peluang yang mungkin relatif lebih rumit atau ancamannya lebih besar. Itu bisa menjadi skala prioritas atau penomoran, kemudian kita memberikan analisis terkait peluang-peluang advokasi. Termasuk juga melakukan perumusan tuntutan maksimal dan minimal. Salah satunya misalnya gini, ketika dari hasil analisis kita ternyata ditemukan ada 3 pelanggaran misalnya. Kemudian dari 3 pelanggaran itu tentu kita melakukan penuntutan atau menuntut perbaikan di 3 pelanggaran itu. Tuntutannya ada 3 nih, 1, 2, 3 atau ABC. Nah, kemudian itu tuntutan maksimal kita. Kita pengen 3 pelanggaran itu diselesaikan dan semua dipenuhi misalnya. Nah, tapi kalau kita bicara advokasi, tentu kita juga bicara tuntutan-tuntutan lain atau plan-plan lain yang kemudian bisa kita mintakan, sehingga peluang-peluang kemenangan-kemenangan kecil pun bisa kita raih gitu. Jadi ketika tuntutan maksimal, tuntutan 3 tadi tidak terpenuhi, kita punya tawaran apa lagi nih? Misalnya, oke, kita bisa dipenuhi 2 tuntutan atau 1 tuntutan secara minimal, tetapi kemudian ada syarat ABCD. Nah, itu juga bisa perlu untuk dibuatkan prioritas atau tuntutan-tuntutan maksimalnya seperti apa, minimalnya seperti apa. Tentu kemudian melihat dari peluang-peluang advokasi yang tadi juga kita sudah analisis. Nah, yang terakhir dalam penyusunan, dalam melakukan analisis atau bedah kasus ini yang jelas adalah kesimpulan dan rekomendasi tentu. Dari apa yang kita sudah analisis, kesimpulannya adalah adakah pelanggarannya. Nah, kalau ada pelanggarannya seperti apa dan apa saja yang dia langgar. Kemudian dari rekomendasinya, dari pelanggaran itu apa yang bisa dilakukan dalam konteks advokasinya, peluang advokasinya. Nah, dari 8 step tadi kita melakukan bedah kasus atau analisis kasus itu semuanya biasanya akan dituangkan dalam dokumen legal opini atau pendapat hukum. Ini yang akan menjadi dasar kita ketika kita melakukan advokasi, baik kemudian advokasi litigasi, terutama litigasi ya, karena kalau kemudian kita mau melakukan gugatan, nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah pembentukan tim. Dari setelah kita melakukan bedah kasus, kemudian kita tuangkan dalam legal opini, membentuk tim itu juga jadi bagian dari hal yang penting untuk melakukan kerja-kerja advokasi ini. Nah, tambahannya yang terakhir yang juga mau saya sampaikan berkaitan dengan contoh sistematika penyusunan legal opini. Bisa diawali dengan kronologis, kemudian dasar hukumnya, kemudian daftar pertanyaannya, dan ketentuan hukum termasuk kemudian ada pembahasannya. Terus kemudian daftar buktinya dan analisis bukti, kemudian peluang advokasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi.
sistematika ini tidak baku, artinya teman-teman bisa berkreasi, bisa kemudian melakukan sistematika yang lain yang mungkin lebih detail, tetapi pada prinsipnya adalah poin-poin tadi seharusnya masuk dalam legal opini, karena bicara legal opini tentu bicara data, fakta, analisis hukum, dan rekomendasinya seperti apa, termasuk bukti-bukti yang mendukung dari analisis yang kita buat. Untuk itu, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan selamat belajar dan selamat mencoba melakukan analisis kasus.